Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat dan semoga Bapak Ibu asesor serta kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Loketut Ayu Manik Sastrini, SHMH, merupakan dosen tetap pada program studi hukum Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dwipa. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen dan saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Administrasi Negara. Saya mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada semester ganjil dengan bobot SKS yaitu 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan kode HKW 241313. Adapun deskripsi mata kuliah Hukum Administrasi Negara yaitu mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa terkait dengan memahami tugas, wewenang dan fungsi administrasi pemerintahan, mengetahui hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara, memahami dasar hukum tindakan dan keputusan pejabat administrasi negara, menjamin pelenggaraan pemerintahan yang tertib, efektif dan sesuai hukum, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Perkuliahan Hukum Administrasi Negara diselenggarakan dengan metode blended learning, yaitu memadukan antara pembelajaran tatap muka secara langsung dan daring yang menggunakan e-learning yaitu platform e-kampus. Dalam platform tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu dengan kombinasi antara teori dan penugasan yang telah tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Adapun pencapaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada kuliah Hukum Administrasi Negara meliputi yang pertama, CPL 2 yaitu mahasiswa menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang-bidang hukum positif di Indonesia. Yang kedua, CPL 3 yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teori ilmu hukum. Yang ketiga, CPL 4 yaitu mahasiswa menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui berbagai metode. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pada Hukum Administrasi Negara yang diharapkan antara lain yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar hukum administrasi negara. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan hukum administrasi negara. Ketiga, CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum administrasi negara. Keempat, CPMK 4, mahasiswa mampu memahami pengertian atribusi, delegasi, dan mandat. Yang kelima, CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan hukum para petugas publik. Yang keenam, CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan peradilan administrasi negara. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan metode yang berfokus pada outcome-based education yang dilakukan melalui pertama, ceramah interaktif, di mana dalam ceramah interaktif ini untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif melalui ceramah ini juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis mengenai materi yang telah disampaikan melalui pertanyaan maupun penyampaian pendapat saat di kelas. Yang kedua, diskusi di mana mendukung mahasiswa dalam memilih keterampilan dalam argumentasi secara sistematis. Yang ketiga, penugasan. Mahasiswa diminta melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan administrasi negara sebagai bentuk implementasi dari materi yang telah dipelajari. Adapun bahan kajian pembelajaran hukum administrasi negara meliputi literatur yang terkait dengan hukum administrasi negara, artikel sebagai pendukung, dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait administrasi negara yang masih berlaku di Indonesia.
Materi pembelajaran hukum administrasi negara dalam satu semester meliputi dasar-dasar hukum administrasi negara, perkembangan hukum administrasi negara, sumber-sumber hukum administrasi negara, pengertian atribusi, delegasi dan mandat, instrumen pemerintahan, perbuatan administrasi negara, standar wewenang pemerintah, pelayanan publik, perlindungan hukum, kedudukan hukum para petugas publik, serta peradilan administrasi negara. Sistem penilaian pada mata kuliah hukum administrasi negara meliputi yang pertama, partisipasi, yaitu kehadiran keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi di kelas, baik dalam bentuk bertanya maupun menjawab pertanyaan. Yang kedua, tes tulis, ini dilakukan melalui ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Ketiga, unjuk kerja yang dilakukan melalui presentasi dari hasil penugasan. Keempat, penugasan, mahasiswa diberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Adapun indikator dalam penilaian meliputi pertama, ketepatan dalam menjelaskan konsep dan memberikan solusi terhadap permasalahan. Yang kedua, kesesuaian jawaban terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga, keaktifan dalam diskusi maupun pengerjaan tugas. Dan yang keempat adalah kejelasan dalam presentasi. Demikian pemaparan mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diajarkan pada program studi hukum Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dipa. Berikut adalah cuplikan video praktik mengajar yang saya lakukan pada pertemuan ke-11 dengan topik pelayanan publik. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Selamat siang. Oke, kita ketemu lagi dalam perkuliahan Hukum Administrasi Negara ya. Jadi sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa nanti akan Ibu pimpin langsung ya. Silakan mengambil sikap yang baik dulu. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari topik mengenai pelayanan publik. Namun sebelum kita membahas pelayanan publik itu seperti apa, minggu lalu pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai konsep standar wewenang pemerintah. Ya, jadi konsep standar wewenang pemerintah itu ditujukan bagaimana pejabat atau badan pemerintah itu melaksanakan tugasnya. Ya, sebagai pelayan atau sebagai abdi masyarakat, mereka harus bisa memberikan patokan atau ukuran dan batas-batas wewenang yang harus dimiliki. Ya, jadi yang ingin Ibu tanyakan, jadi sebelum kita ke pelayanan publik, yang ingin Ibu tanyakan unsur-unsur apa saja, ya, yang terdapat dalam konsep standar wewenang pemerintah. Mungkin ada yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan. Pertama, dasar hukum yang jelas. Setiap wewenang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Ya, Kedua, batas kewenangan, adanya batas mengenai materi, wilayah, dan waktu pelaksanaan wewenang. Ketiga, tujuan penggunaan wewenang. Wewenang harus digunakan untuk kepentingan umum. Keempat, pertanggungjawaban. Pejabat yang menggunakan wewenang harus bertanggung jawab atas keputusan atau tindakannya. Kelima, kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintah yang baik. Asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionality, dan akuntabilitas. Oke, baik. Jadi itu ya yang menjadi unsur-unsur dalam konsep standar wewenang pemerintahan ya. Harus ada dasar hukum yang jelas. Jadi setiap bertindak pemerintah atau pejabat itu harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian juga ada batas wewenang. Jadi batas wewenang ini kaitannya dengan materi, kemudian wewenang ya, wewenang wilayahnya, sejauh mana mereka bisa melakukan kuasaannya. Kemudian juga tujuan. Ya, tujuan dari penggunaan wewenang itu harus jelas. Ya, jadi kemudian yang pertanggungjawaban mereka pejabat itu juga harus bisa mempertanggungjawabkan baik itu keputusannya ataupun tindakannya. Dan yang terakhir itu harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi asas umum pemerintahan yang baik itu ada asas akuntabilitas, ya, asas keterbukaan, asas kepastian hukum, gitu ya. Jadi harus jelas. Ya.
Baik, kita lanjut dengan materi hari ini. Kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ya, pelayanan publik. Jadi pengertiannya itu adalah pelayanan publik itu adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik itu berupa barang ya, publik maupun jasa publik yang memang pada prinsipnya itu menjadi tanggung jawab ya dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, baik itu di instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan juga di lingkungan badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah ya. Semuanya itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi segala tindakan dari pejabat itu, baik itu pemerintah pusat di daerah ya maupun di lingkungan badan usaha negara atau daerah, itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelayanan publik itu pada umumnya memang ingin mewujudkan keinginan masyarakat, ingin memenuhi keinginan masyarakat ya, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan itu memang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat ya. Nah, jadi dari kualitas pelayanan itu juga merupakan adanya kesesuaian, artinya kesesuaian antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dan kenyataan yang sudah diterima oleh masyarakat ya. Jadi itu bisa dijadikan tolak ukur. Nah, hakikatnya itu adalah pemberian pelayanan yang prima ya, di mana pejabat ataupun badan pemerintahan itu memang sebagai abdi masyarakat ya, bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan dan berupa kewajiban. Dan pelayanan publik itu timbul dari adanya kewajiban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi sudah pasti kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu tentang pelayanan publik, itu mendefinisikan bahwa pelayanan publik itu adalah kegiatan ataupun serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik. Jadi bisa ya dimengerti ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada beberapa asas-asas pelayanan publik ya. Yang pertama kita lihat kepentingan umum. Jadi dalam hal ini pelayanan publik itu bagaimana kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan ya. Kemudian asas berikutnya adalah asas kepastian hukum. Jadi benar-benar kepastian hukum itu bisa diwujudkan oleh anggota masyarakat ya. Kemudian kesamaan hak. Asas kesamaan hak di sini jadi adanya persamaan, tidak ada perbedaan ya antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi ada persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Ya tentunya apa yang menjadi hak masyarakat sudah bisa nikmatinya. Kemudian keprofesionalan. Ya, keprofesionalan ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi pejabat atau aparatur pemerintah itu memang sesuai dengan ilmu ataupun basic pendidikan kita ya, jadi sesuai penempatan. Partisipatif maksudnya di sini adalah bagaimana masyarakat bisa ikut serta berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Jadi masyarakat pun ikut aktif ya, dalam artian misalnya kan kalau menemukan ketidaksesuaian ya, nah itu mereka juga boleh memberikan masukan atau saran. Kemudian persamaan perlakuan. Nah, ini tidak diskriminatif. Ini yang mungkin masih sering dirasakan ya oleh masyarakat, bahwa masih ada kadangkala adanya perbedaan pelayanan ya. Namun hal di sini dalam asas tidak diskriminatif ini tentunya diharapkan bahwa pelayanan yang diberikan itu tidak melihat suku, tidak melihat perbedaan ras, gender ya. Jadi sama semua. Asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan kaitannya bahwa masyarakat itu berhak menerima informasi yang jelas, ya, menerima informasi yang jelas terhadap apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika masyarakat ingin membutuhkan pengurusan surat izin usaha misalkan, jadi informasi yang diberikan itu benar-benar tepat, jadi benar-benar sesuai. Ya.
Kemudian akses fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan. Jadi dalam hal ini diutamakan bagi kelompok yang rentan itu bisa mendapatkan skala prioritas dalam pelayanan. Ya, jadi tidak diasingkan atau dinomorduakan ya. Kemudian ketepatan waktu. Nah, kaitannya kalau kita pengajuan misalkan surat izin usaha atau apa ya. Jadi itu benar-benar diharapkan pelayanan yang diberikan itu sesuai ya, sesuai dengan jangka waktu yang memang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Jadi tidak diulur-ulur ya. Kalau kita mengurus izin usaha itu kayaknya terlalu lama gitu ya. Tapi dalam asas ini memang kita pejabat ataupun badan pemerintahan itu harus bisa memberikan pelayanan yang tepat waktu. Yang terakhir itu adalah asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jadi, ya dalam memberikan pelayanan, pejabat ataupun badan pemerintahan itu harus benar-benar bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jangan mempersulit, ya. Jangan masyarakat ingin mengurus sesuatu itu jangan dipersulit, tetapi membantu mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan yang baik, ya. Nah, kita lihat sekarang komponen standar pelayanan publik. Di sini ada dasar hukumnya, jadi harus jelas ya. Yang menjadi komponen standar pelayanan publik itu dasar hukumnya harus jelas, kemudian juga persyaratan juga harus sesuai ya. Sistem, mekanisme dan prosedurnya juga harus tepat ya. Jangka waktu penyelesaian, kemudian juga komponen yang lainnya itu ada biaya, kemudian produk layanan ya. Kemudian sarana dan prasarana atau fasilitas, kemudian kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, seandainya ada saran atau masukan juga bisa disampaikan, kemudian jumlah pelaksana dan jaminan pelayanan yang memang bisa memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ya. Nah, kemudian jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan ya, bagaimana kita itu pemerintah bisa memberikan pelayanan atau bisa memberikan rasa aman ya, memberikan rasa nyaman ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kinerja pelaksana ya. Itulah beberapa komponen yang berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa pelayanan publik itu merupakan pintu ya, pintu untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Baik itu hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Ya, contohnya hak atas kesehatan, ya, hak atas pendidikan itu juga termasuk ya. Kemudian hak atas perumahan, pekerjaan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Ya, jadi termasuk. Nah, kita juga lihat di sini ada juga lembaga negara yang mengawasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Mungkin adik-adik pernah mendengar istilah ombudsman? Mungkin pernah mendengar ya? Ombudsman itu adalah lembaga negara yang mereka mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik, baik itu diselenggarakan oleh penyelenggara negara ya, dan pemerintahan, termasuk juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga badan hukum milik negara dan badan swasta ataupun perseorangan. Oke. Nah, dalam sini ombudsman itu mereka wajib menerima, wajib berwenang memproses apabila jika ada pengaduan dari masyarakat ya. Oke. Nah, pola penyelenggaraan pelayanan publik kita lihat di sini ada fungsional, ada yang terpusat, ada yang terpadu, kemudian terpadu satu atap, terpadu satu pintu, dan gugus tugas ya. Nah, konsep, kalau kita lihat konsep, kalau mungkin adik pernah dengar PTSP. PTSP itu kepanjangannya apa? Pelayanan terpadu satu pintu. Ya, PTSP disingkat pelayanan terpadu satu pintu. Nah, konsep penyelenggaraannya itu jadi pelayanan itu semua terintegrasi dalam satu kesatuan. Ya. Di satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan kemudian sampai dengan tahap penyelesaian ya, tahap penyelesaian produk. Nah, tujuannya apa? Nah, kenapa PTSP itu tujuannya apa? Ya, tentunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat ya. Kita pun sebagai masyarakat ketika melakukan suatu pengajuan, nah kita juga butuh suatu perlindungan dan kepastian hukum ya.
Kemudian memperpendek proses pelayanan. Bagaimana bisa mempersingkat proses pelayanan, ya, yang dimana pada akhirnya masyarakat itu tidak menunggu terlalu lama mengikuti proses dari adanya suatu pengajuan. Misalkan ya, jadi proses yang berlarut-larut, yang memakan waktu yang lama, nah itu kadang-kadang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman, ya. Kemudian mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan. Nah itu, ya, jadi bagaimana kita bisa mewujudkan suatu pelayanan yang cepat, ya, mudah dan masih bisa terjangkau oleh masyarakat, ya. Karena kan yang membutuhkan pelayanan tidak hanya semua masyarakat pun pasti membutuhkan suatu saat membutuhkan suatu pelayanan, ya. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas, ya. Jadi kewenangan kita tujuannya itu bagaimana bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga masyarakat itu merasa nyaman ketika mereka berurusan dengan penyelenggaraan ataupun berurusan dengan badan pemerintahan negara, ya. Oke. Nah, prinsip dan pengaturan. Kita akan lihat pelayanan publik itu merupakan fungsi pokok dari administrasi negara atau gestur, ya, atau pemerintah. Kita lihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 30/2014, ya, itu tentang administrasi pemerintahan. Ya, di sana dinyatakan bahwa fungsi pemerintahan itu adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Jadi ada beberapa fungsi pokok dari administrasi negara, gitu bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ya, oke. Nah, jadi secara keseluruhan pelayanan publik itu merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Tapi semuanya itu dilakukan tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi tetap, ya, segala sesuatunya itu harus didasarkan atas dasar hukum yang jelas, ya. Oke. Nah, kemudian kalau mengenai penyelenggaraan dari pelayanan publik itu merupakan setiap institusi penyelenggara pelayanan itu, baik itu korporasi, baik itu lembaga independen, itu semuanya memang dibentuk berdasarkan atas undang-undang. Jadi segala kegiatannya itu pelayanan ataupun badan hukum lain itu memang dibentuk hanya untuk berkaitan dengan pelayanan publik, ya. Jadi semuanya itu dikaitkan dengan pelayanan publik. Nah, kemudian pengawasannya, jadi pengawasan dari penyelenggaraan pelayanan publik itu dilakukan oleh internal dan eksternal. Ya, kalau internal itu dilakukan oleh atasan langsung, ya, siapa yang menjadi atasan itu yang akan melakukan pengawasan terhadap pejabatnya. Kemudian eksternalnya itu dilakukan oleh siapa? Masyarakat. Siapa lagi? Ombudsman dan DPR atau DPRD. Ya, jadi pengawasan kalau internal itu dilakukan oleh atasannya langsung, kalau eksternalnya itu dilakukan oleh masyarakat, DPR atau DPRD dan Ombudsman. Oke. Nah, kemudian prosedur bagaimana kalau kita mengajukan pengaduan, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada prosedur pengaduan kepada penyelenggara, yaitu pertama adalah pengaduan kepada pelaksana itu diajukan langsung pada atasan. Ya, kalau kita ingin mengadukan sesuatu, ada temuan gitu misalnya, nah itu kita ajukan ke atasan langsung, ya. Kemudian pengaduan kepada penyelenggara itu diadukan kepada atasan satuan kerja penyelenggara, ya. Dan terakhir, nah semuanya itu diajukan paling lambat 30 hari sejak pengadu itu penerima pengaduan. Jadi paling lambat 30 hari sudah bisa diproses, ya. Nah, kemudian pengaduan itu disampaikan secara tertulis. Kalau kita mengajukan pengaduan itu kan harus jelas identitas, ya. Nama, kemudian alamat itu juga harus jelas, ya. Kemudian uraian kerugiannya itu apa? Itu harus jelas. Jadi itu untuk memudahkan nanti adanya pemeriksaan, ya.
Nah, kemudian permintaan penyelesaian, kemudian waktu penyampaian yang tidak kalah penting itu adalah tanda tangan. Ya, jadi jelas siapa yang melakukan pengaduan, siapa yang melaporkan itu harus jelas ya. Jadi tidak hanya kita asal mengadu saja, tetapi semuanya itu harus jelas ya dari identitas pengadu. Kemudian pelaksana penyelenggara wajib. Nah, kalau kita sebagai penyelenggara nih wajib memberikan tanda terima. Ya, ketika pengadu itu datang, kita wajib memberikan tanda terima bahwa pengaduannya itu sudah diterima ya. Nah, di sini juga kita memuat tanda terima pengaduan itu juga memuat identitas ya, tempat, waktu pengaduan itu juga harus jelas. Jadi laporan yang masuk ataupun pengaduan yang diterima itu semuanya itu harus lengkap ya. Jadi tidak hanya sekedar kita mengadu gitu seperti mengadu biasa, tapi tidak seperti itu ya. Tapi itu semuanya harus jelas ya. Oke, apabila tidak lengkap, jadi pengadu diberi kesempatan ya. Jadi kalaupun berkasnya tidak lengkap nih ya, kita melakukan pengaduan dan kemudian berkas kita tidak lengkap ya, jadi kita masih punya waktu 30 hari ya. Jadi 30 hari untuk mencabut, apabila tidak mau melengkapi lagi ya dianggap mencabut pengaduan. Jadi sudah tidak lengkap ya, sudah tidak usah diperpanjang lagi, tidak usah diusut lagi ya. Kemudian pengaduan selesaikan paling lambat 60 hari. Kalau 60 hari itu berapa bulan biasanya? Sekitar berapa bulan? 2 bulan ya. Jadi itu pengaduannya paling lambat 60 hari. Kemudian yang terakhir, keputusan penyelenggara itu disampaikan paling lambat 14 hari kerja. Ya, kalau 14 hari kerja tidak dihitung, berarti Sabtu minggunya ya. Jadi dihitung 14 hari kerja. Oke. Itu materi kita hari ini mengenai pelayanan publik. Mungkin ada dari adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya tadi. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kira-kira apa yang menjadi ruang lingkup pelayanan publik? Oke, yang menjadi ruang lingkup dari pelayanan publik itu yang pertama itu adalah pelayanan barang publik, ya. Yang kedua ada disebut juga pelayanan jasa publik, dan yang terakhir itu adalah pelayanan administrasi. Kalau yang berkaitan dengan pelayanan barang publik, jadi itu kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana. Contohnya apa? Kalau yang berupa barang untuk kepentingan publik, contohnya apa? Kesediaan air, ya. Kemudian apa? Listrik, ya itu juga ya. Apalagi jalan. Nah itu ya, itu berupa pelayanan barang publik. Nah, kalau sedangkan penyediaan barang jasa publik. Jasa publik itu berarti dalam kaitannya dengan kaitannya dengan layanan jasa itu apa? Dalam bidang pendidikan, ya, kemudian apa? Kesehatan, keamanan, ya, itu termasuk. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pelayanan administratif, ya. Jadi pelayanan administratif ini di mana masyarakat itu juga membutuhkan penerbitan suatu dokumen yang penting. Contohnya apa? Dokumen yang penting, identitas diri kita. Contohnya apa itu? KTP, oke, KTP, akte, ya, paspor, itu juga ya, surat izin usaha. Nah, itu termasuk pelayanan administratif ya. Jadi secara umum sebenarnya ruang lingkup pelayanan publik itu adalah mencakup bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi ya, bagaimana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, untuk hari ini perkuliahan saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik penegakan hukum, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban hukum administrasi negara. Ya, terima kasih buat adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan di perkuliahan hukum administrasi negara ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Semoga apa yang telah sampaikan dapat bermanfaat. Atas perhatian Bapak dan Ibu asesor, saya mengucapkan terima kasih.